Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peraturan perlombaan merpati balap. Nah, sebelum kita bahas seperti apa peraturannya dan bagaimana apa saja sih peraturan perlombaan merpati, yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk kita langsung saja bahas tentang peraturan perlombaan merpati balap sprint. Nah, yang pertama itu peraturan perlombaan merpati yaitu tata tertib. Nah, tata tertib di sini dibagi menjadi 5 poin. Nah, yang pertama itu peserta harus datang 15 menit sebelum acara perlombaan dimulai. Nah, poin yang kedua, datangi panitia atau mendaftarkan merpatinya dengan memberikan identitas merpatinya, yaitu dengan ring, warna burung, terus nama burung dan nama jokinya. Terus poin yang ketiga, peserta wajib membawa burungnya tentunya ya teman-teman. Jadi peserta wajib membawa burung dan burungnya juga sehat dan menempatkan pada tempat burung atau yang panitia sediakan. Terus poin yang keempat, peraturan atau aturan lomba merpati itu poin yang keempat, peserta harus tertib, sopan, dan sanggup mematuhi peraturan perlombaan yang ditentukan oleh panitia. Nah, poin yang kelima, peserta dapat mengikut lombakan jika yang terlambat itu bisa mengikut daftar susulan dengan membayar penuh, ditambah terbangan pertama, ditambah uang pendaftaran DU atau daftar ulang. Jadi bayarnya double ya teman-teman. Jadi waktu keterlambatan daftar, terus yang ketika teman-teman terlambat daftar. Jadi biasanya kalau di peraturan itu kalau kita mengikuti lombakan itu ada yang namanya DU atau daftar ulang. Nah, itu peserta boleh mengikutkan ketika sedang daftar ulang atau lagi diadakan lomba kembali, lomba yang kalah. Biasanya lomba yang merpati kalah, terus kalau teman-teman telat mengikutkan merpatinya, teman-teman bisa ngikut daftar ulang. Nah, itu daftar ulangnya dengan membayar 2 kali, yaitu pembayaran pertama dengan DU ya teman-teman. Si jokinya tata tertibnya dibagi menjadi 4 poin. Nah, yang pertama itu si joki harus dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan tepar atau sedang dalam keadaan beralkohol tidak sadar. Jadi yang joki yang sedang mabuk itu tidak boleh ikuti perlombaan. Terus poin yang kedua, untuk si joki aturan perlombaan merpati balap yaitu joki menempatkan diri di patek yang telah disediakan oleh panitia. Nah, joki di sini juga nggak boleh bersifat curang atau mengganggu lawannya. Jadi di sini nggak boleh, kita harus menaati peraturan yang ditentukan oleh panitia. Terus poin yang ketiga, apalagi sih untuk si joki. Nah, untuk poin yang ketiga, si joki harus taat dan patuh terhadap peraturan jalannya perlombaan yang telah ditentukan oleh panitia. Jika si joki melanggar peraturan yang ditentukan oleh panitia, si joki dinyatakan gugur atau gagal atau kalah. Nah, terus poin yang keempat untuk joki, peraturan joki itu apalagi sih? Untuk poin yang keempat ini, si joki nggak boleh melecehkan lawannya atau menjelekkan atau menghina atau mengejek-ngejek lawan tandingnya. Jadi nggak boleh ya joki menghina di patek itu, mengejek-ngejek kayak merpatinya ataupun orangnya, itu nggak boleh.
lomba menggunakan sistem gugur. Nah, jika teman-teman gugur dalam pertandingan pertama, teman-teman bisa melakukan daftar ulang atau mengikutkan lagi dengan membayar yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi sistemnya sistem gugur, namun ketika pertama kali terbangan itu bisa melakukan DU atau daftar ulang. Nah, yang kedua itu untuk si penerbang. Nah, untuk si penerbang penerbangan burung dilakukan berdasarkan hasil undian. Nah, jadi biasanya itu dikoclok dulu ya teman-teman. Nah, penerbangan juga memprioritaskan burung lawan dengan burung tamu atau pendatang. Jadi ketika menarungkan itu penerbangannya, jadi tuan rumah ketemu dengan tamu, jangan tamu dengan tamu atau tamu dengan tamu boleh, jangan tuan rumah dengan tuan rumah. Jadi secara acak. Nah, jika tidak imbang, itu sisanya bisa dipasangkan secara acak. Nah, berikutnya untuk penerbangan itu nggak boleh satu joki ya teman, jadi harus beda joki. Ini peraturan yang biasa diterapkan oleh panitia-panitia yang diselenggarakan di daerah-daerah. Jadi nggak boleh satu joki atau satu tim, jadi nggak boleh, harus beda tim, beda joki. Nah, burung yang tidak mendapatkan pasangan atau lawan itu bisa dilakukan dengan cara diterbangkan sendirian atau dalam istilah bahasa di daerah saya itu dibai. Nah, untuk bai sendiri itu dilakukan nggak boleh berturut-turut 2 kali dengan satu burung. Seumpama burung A pertama terbangan itu mendapatkan B. Nah, berikutnya itu kalau burung A dapat bai lagi itu nggak boleh. Jadi, satu kali perlombaan itu cuma ada satu bai untuk satu burung. Jadi, kalau mendapatkan lagi itu harus diganti dengan burung yang lain. Nah, burung yang mendapatkan bai itu biasanya ada yang diterbangkan, ada yang tidak. Jadi menunggu burung-burung lain terbang. Nah, jika pasangan burung yang tidak mendapatkan atau lawannya itu berhalangan seperti ada kecelakaan atau apa, burung tetap diterbangkan. Nah, jadi diterbangkan sendiri. Jadi jika ada 2 merpati yang ikut lomba terus yang satunya itu memiliki halangan atau nggak bisa terbang atau mendapatkan musibah itu jadi burung yang ini tetap diterbangkan. Nah, diterbangkan dengan jarak yang sama dengan catatan itu memakai ring yang sama. Nah, selanjutnya peraturan perlombaan untuk merpati balap yaitu patek. Nah, ini untuk pemilihan patek itu ditentukan berdasarkan biasanya lempar koin. Nah, jadi joki A atau joki B milih koin yang mana. Nah, yang mendapatkan yang ditunjuk. Nah, si joki berhak menentukan patek dengan sendirinya, mau patek yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, jika joki keluar dari patek terus burung nyampe terlebih dahulu, nah itu dinyatakan gugur atau kalah. Jadi, teman-teman kalau sedang mengikut lombakan itu usahakan jangan keluar patek karena itu melanggar peraturan yang ditentukan oleh panitia. Jadi ketika burung datang kita harus ada di dalam patek kita, nggak boleh keluar dari patek. Itu biasanya menggunakan ban bekas. Nah, kita kakinya nggak boleh melewati ban bekas. Nah, berikutnya peraturan perlombaan itu, jadi di sini wasit atau juri itu berhak mutlak menentukan siapa yang juara. Apabila terjadi permasalahan itu kita bisa dirundingkan oleh juri dan panitia dan selaku penyelenggara perlombaan. Nah, untuk protes sendiri itu diperbolehkan dengan catatan kita harus protes dengan cara sopan, santun, dan nggak ngotot ya. Nah, untuk protes sendiri ini dikenakan bayar atau kita harus membayar uang protes. Nah, untuk bayarnya itu biasanya ditentukan oleh panitia penyelenggara. Jadi tergantung panitianya, kalau protesnya ditentukan dari biayanya itu dari panitianya. Nah, protes bisa dianggap sah apabila si pelaku protes itu sudah membayar uang protes. Diusahakan jangan keluar dari patek dulu karena peraturan perlombaan ketika teman-teman masih dalam patek. Kalau di luar patek, protes dianggap tidak sah. Protes bisa dianggap sah jika teman-teman masih di dalam keadaan patek. Jadi teman-teman yang mau protes hendaknya jangan keluar patek dulu. Nyatakan protes dulu. Terus baru setelah itu teman-teman membayar uang protes. Nah, baru kita biasanya
lihat videonya. Nah, untuk selanjutnya, poin selanjutnya itu ketika dalam acara perlombaan atau berjalannya perlombaan itu kita dilarang berjudi ya teman-teman. Biasanya kan ada yang taruhan. Nah, itu dilarang keras. Kenapa dilarang keras? Karena itu akan memicu terjadinya keributan. Jadi dilarang keras melakukan perjudian di dalam perlombaan merpati. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja peraturan perlombaan merpati yang biasa saya datangi atau saya main di tempat-tempat. Nah, itulah peraturan-peraturan perlombaan merpati balap. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu. Teman-teman harus mematuhi peraturan yang ditentukan oleh panitia agar lombanya berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata kesalahan dalam penyebutan aturan perlombaan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.